Oh salaman. Oh kita jadi diatur-atur ya Kak ya. Mohon maaf nih. Pengennya dipanggil Laudia Cynthia Bella tapi mukanya nggak memungkinkan ya. Nah, kita lanjut. Kenapa? Oke. Kok pada diam? Oke, sebelumnya boleh gak nih aku mau sapa adik-adik dulu nih. Soalnya aku tuh ya jujur kesini tuh kayak mengenang masa lalu gitu ya. Karena dulu aku juga sekolah di sini. Jadi kan katanya masa-masa SMA itu adalah masa yang paling indah, bener gak? Apalagi yang belum pada cari pasangan gitu kan, yang belum punya pasangan di sini tuh pada nyari pasangan nih biasanya yang belajar, ya kan? Oke, aku sapa dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Udah pada makan belum? Belum pada makan. Ya udah kita semua keluar aja makan dulu. Enggak bohong bercanda. Oke. Nanti makan ya. Panitia bakal menyediakan makanan. Ya. Makanan boleh banget ya. Makanan dalam berbentuk digital. Nah boleh nggak sih Kak sekarang diceritain gimana perjalanan Kak Ulu nih dari awal SMA sampai sekarang? Wah, Pada penasaran nggak? Oke, pada penasaran kan? Sebelum aku jawab nih Kak, aku tuh punya video nih ya, profil aku ya. Teman-teman biar bisa lihat dulu nih ya perjalanan aku dari SMA sampai sekarang. Oke, boleh ya dibuka videonya ya.
lulusan terbaik program pendidikan wanita patut dan pantas untuk bergembira merayakan disyukuri keberhasilan saudara sekalian menyelesaikan studi di IPB Institut Pertanian Bogor. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman semua agar nantinya juga saya mendokumentasikan video ini bisa menjadi cerita dan menjadi perantara buat teman-teman semua nih yang lagi galau mau nantinya tuh jadi apa, mau kuliah di mana, dan harus jalannya tuh seperti apa sih, harus melakukan cara apa dulu gitu biar jadi sukses. Dan ini juga nanti bisa jadi cerita buat anak cucu saya nanti. Nah, tadi teman-teman, apa di benak teman-teman pas lihat video ini? Termotivasi? Motivasi. Terharu? Bangga? Kenapa bangganya? Oke, di balik semua video ini tuh banyak banget proses yang saya lewati. Dan saya tuh awalnya tuh dimulai kayak adik-adik segini nih gitu, karena saya juga tinggal di daerah sini, gak jauh ya. Terus abis itu ya karena di sini tuh daerahnya agak kalau misalnya kita bedain sama di kota, pasti kok anak desa gitu ya. Tapi walaupun anak desa, kita tuh bisa loh jadi seseorang gitu. Kita tuh bisa loh dipandang sama orang lain. Bahkan kalau kita mau jadi apapun gitu sesuai dengan mimpi-mimpi kita, bisa loh, asal kita punya kemauan. Buat adik-adik nih apalagi yang ini kelas berapa nih? Kelas 12 semuanya ya. Pasti di sini tuh beda-beda karakternya, ya kan? Dan secara finansial pun beda-beda. Ada yang mampu buat kuliah, ada juga yang udah deh saya kayaknya habis SMA udah kayaknya kerja aja karena kayaknya orang tua saya nggak punya uang gitu ya, karena menikah karena orang tua saya kayaknya nggak mampu, udah saya mau kerja dulu. Sama saya juga dulu gitu, saya mengalami hal itu. Mungkin guru-guru di sini tuh dulu mandang saya, oh ini anak bos gitu ya, karena waktu itu memang bapak saya itu pengusaha gitu ya, petani di sini. Tapi setelah lulus SMP, jadi saya baru beranjak kelas 1 SMA, usaha bapak saya itu hancur gitu. Dan saya juga merasakan nih kondisi-kondisi sulit di mana saya pengen sekolah tapi susah gitu, cari uang aja tuh susah gitu. Nah, dulu tuh di sini sering banget ada acara-acara nih kayak gini nih, atau dulu ada pekan Muharram, sekarang masih ada nggak? Ada ya, ada perlombaan MTQ dan lain sebagainya. Saya tuh seneng banget dulu ikut lomba fashion show. Ya, kenapa? Karena saya merasa dulu tuh saya introvert, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya suruh ngomong ke depan, saya tuh malu gitu. Ya, malu, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan kalau menolak dari seorang tuh minta gitu tuh saya tolak, saya tuh enggan gitu. Nah akhirnya lama-lama saya belajar dari situ, dan gak lama gitu ya, saya kelas 3 terus saya mau kuliah. Dan waktu itu tuh saya pengen banget masuk di PTN. Siapa sih yang gak mau masuk PTN? Pada mau kan? Mau banget ya, mau banget atau mau aja? Mau banget ya. Sama saya juga gitu. Nah waktu itu saya daftar gitu ya ke PTN lewat jalur undangan, tapi nggak lolos. Kesal kan tuh saya. Dan setelah itu apa yang saya lakukan? Saya tanya ke orang tua saya bilang sekolah di mana aja, kuliah di mana aja. Kenapa? Karena mutiara dimanapun akan tetap mengkilat. Beliau bilang kayak gitu.
mutiara dimanapun akan tetap jadi mutiara dan tetap mengkilap, kan? Ya. Akhirnya saya kuliah lah saya di Pakuan dulu ya. Nah, lanjut ketika saya kuliah di Pakuan, baru semester 1 kan baru bayaran tuh ya, bayar pembangunan, terus ada bayar SPP. Saya tuh nggak bisa bayar SPP gitu ya. Saya minta sama orang tua saya, orang tua saya tuh lagi hijrah, jadi pas SMA tuh saya udah nggak tinggal bareng orang tua gitu ya. Saya udah mandiri. Di sini saya tinggal sama saudara saya. Makanya pas saya lulus kuliah pun, saya lulus sekolah pun pas saya kuliah itu ketika saya minta orang tua saya gitu, minta uang buat biaya kuliah, orang tua saya cuma bilang iya nanti ya. Padahal biasanya kalau tenggang waktu pembayaran tuh ada ini kan ya, ada masanya ya, sampai kapan gitu. Akhirnya saya mendalami dunia modeling dari situ. Dari situ saya kuliah sambil kerja, sambil cari uang gitu. Nah, terus gak sampai situ aja. Saya dulu ikut beasiswa. Nah, ini nih ya, buat adik-adik yang merasa saya nggak punya uang nih buat kuliah, tenang aja. Sekarang tuh banyak banget beasiswa berkeliaran malah ya. Itu gimana caranya adik-adik bisa dapat beasiswa kayak gitu. Nah, dapetin beasiswa itu nggak perlu jadi pintar, tapi syaratnya cuma satu, rajin. Singkat cerita ya, sekarang saya cerita aja nih, karena tadi kan udah soal jurusan lain-lain udah ya tadi ya, udah disampaikan ya. Jadi sekarang saya cerita aja. Nah, dulu tuh saya ikut beasiswa di kampus saya, tapi karena saya gak rajin gitu ya, mungkin kayak saya kabur-kaburan gitu kan, ikut BEM juga, akhirnya saya nggak dapat. Akhirnya saya ikut lomba. Dulu tuh ada lomba karya ilmiah, itu BCA yang ngadain, dan pemenangnya itu cuma 60 orang se-Indonesia gitu. Dan kalau misalnya dapat itu, bisa dapat beasiswa kuliah sampai selesai gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya dapat gitu. Dan itu tuh suatu anugerah menurut saya ya. Ketika saya gak bisa ngapa-ngapain, mau putus kuliah, ternyata rezeki itu ada aja, datang aja ke saya gitu. Pada akhirnya saya kuliah, terus di situ tuh ketika saya dapat beasiswa ada syarat teman-teman. Syaratnya IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,7. Akhirnya gimana caranya ketika saya harus kuliah, harus kerja juga cari uang gitu kan, dan semua tuh harus balance gitu kan. Akhirnya ya mau saya mati-matian gitu yang kerja, terus harus balance lah pokoknya, intinya gitu. Dan saya benar-benar bagi waktu saya waktu itu buat kuliah dan kerja. Singkat cerita, saya lulus kuliah S1, saya kerja di dunia perbankan. Kayak ini kenapa ya, ini temanya break your limit ya, to be bright gitu ya. Jadi harus menerobos keterbatasan kamu. Apa sih kekurangan dan juga kelebihan kamu? Nah, saya ini tuh punya kelemahan ya. Kelemahan saya nggak bisa ngobrol di depan kan, tadi dan lain-lain sebagainya ya yang saya omongin. Akhirnya saya masuk perbankan biar saya bisa ngomong gitu di depan nasabah. Mau nasabah yang bawel, mau nasabah yang lucu, misalnya gitu kan, yang galak dan lain-lain. Singkat cerita, 2 tahun berjalan, terus saya lanjut S2 gitu ya. Dan mimpi saya terkabul gitu, pengen masuk kuliah di PTN, ternyata terkabul di ketika saya mau lanjut S2 gitu. Terus habis itu sekarang saya masih melanjutkan pekerjaan saya yang dari dulu ya, dari saya SMA sebagai modeling, sebagai content creator. Jadi ini kurang lebih sekitar 10 tahunan ya. Itu dia perjalanan saya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kamu. Kalau itu menyadari bahwa akademik itu penting ya Kak ya? Iya. Iya, dan ini ada sedikit pertanyaan. Sebentar saya bisa dulu. Oke, jadi ini
Nah kalau daerah kita itu bilang, ah ngapain kuliah tinggi-tinggi, kalau perempuan mah kan ujung-ujungnya ke dapur juga gitu. Nah bagaimana cara kakak untuk meyakinkan diri, meyakinkan semuanya itu Pak? Kira-kira Ya di sini tuh beda banget sama di kota ya, aku bilang ya tadi ya. Ketika aku di sini nih masih segede adik-adik gitu ya, sama masih SMA, waktu itu tuh banyak banget yang bully aku istilahnya. Jadi saya itu dulu sering dikata-katain, saya pengen kuliah, saya pengen sekolah, tapi ketika itu banyak yang bilang, apalagi cewek gitu ya, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya juga bakal ke dapur juga, ujung-ujungnya juga bakalan jadi ibu rumah tangga, ya kan? Nah, terlepas dari semua itu, saya belajar dari orang terdekat saya, yaitu ayah saya. Nah, ayah saya itu yang saya lihat dulu bisa sukses tanpa sekolah. Jadi ayah saya itu dulu SD aja nggak lulus, tapi bisa usaha gitu kan, bisa usaha. Tapi suatu hari ketika usahanya hancur, gitu, yang saya lihat adalah ketika usaha hancur, nggak punya penunjang lain. Gitu. Makanya saya pikir orang kuliah itu nggak selalu sukses memang, tapi pendidikan itu, kuliah dan sekolah itu bisa menunjang karir teman-teman. Ketika teman-teman itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, teman-teman masih punya basic gitu. Dan pendidikan itu bisa membentuk karakter teman-teman semua gitu. Dengan teman-teman pernah nggak sih ngerasa kesel nih? Aku mau tanya nih, teman-teman pernah nggak ngerasa kesel ketika teman-teman dikasih tugas sama guru? Tapi banyak banget sih aja si ibu tiap minggu ngasih tugas gitu ya, tugas lagi nggak capek-capek ngasih tugas gitu. Pernah nggak? Siapa yang di sini guru yang sering ngasih tugas? Mohon maaf, saya masuk kenapa ada sampai kelas 11? Nah itu ya, itu sebetulnya salah satu bentuk karakter diri teman-teman nih. Jadi ketika teman-teman dikasih tugas, oke, bisa lihat saya ya semuanya ya. Oke. Ketika teman-teman dikasih tugas ya sama guru teman-teman, itu sebetulnya guru teman-teman tuh lagi membentuk karakter diri teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman lebih disiplin. Terus ketika teman-teman nanti bekerja, jadi on time gitu. Ketika teman-teman kerjaannya banyak gitu kan, teman-teman bagaimana caranya pekerjaan itu harus dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nanti itu akan terasa. Mungkin sekarang nggak terasa, tapi nanti 4-5 tahun lagi ketika teman-teman akan bekerja gitu kan, itu akan terasa. Itu tuh. Kayaknya kalau ada tugas terima aja dulu. Bukan diterima aja, dikerjakan dengan ikhlas. Iya, walaupun sulit. Karena kan yang namanya kalian kan masih pelajar kan, proses belajarnya tuh masih banyak gitu. Kita kan di sini sebagai guru tuh cuma membantu, memancing aja nih dan membiasakan. Karena dunia kerja itu sangat keras ya Kak ya? Iya, Sangat keras, lebih keras daripada kalian sekolah. Ya. Apa? Kau curhat? Enggak. Soalnya tadi udah di spill duluan, nunjuk-nunjuk saya, padahal saya nggak pernah ngasih Gitu ya Bu. Istighfar kau Citra. Terus gini deh Bu, banyak juga yang bertanya-tanya nih ya, kayak gini. Kamu nanya? Ya, dia tidak kayak gini. Kak, aku tuh udah kuliah juga, tapi kok ujung-ujungnya memang jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jangan salah, sekarang ini banyak banget ya ibu rumah tangga yang penghasilannya tuh lebih besar daripada suaminya gitu. Jadi banyak banget ya. Saya udah buktiin sendiri ya, teman-teman saya tuh banyak banget. Mereka bisa jadi ibu rumah tangga, terus mereka punya usaha gitu kan, jadi apapun usahanya gitu. Dan mereka tuh punya penghasilan bisa 2 digit, bahkan bisa 3 digit loh. Bentar, ini kira-kira tadi ngomongin 2 digit, 3 digit, ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Kayaknya yang ngerti nih anak-anak IPS nih biasa Iya kayaknya. Yang IPA ngerti yang IPA? Apa tuh? Di belakang Inai. Oke.
di sini. Jadi adik-adik mau masuk manapun, adik-adik punya mimpi apapun, perjuangkan itu dulu ya, perjuangkan dulu. Dan adik-adik bisa tulis nih, misalnya adik-adik mau masuk UI, jurusan apa tadi? Komunikasi ya. Hal-hal apa aja yang harus adik persiapkan buat masuk jurusan itu? Misalnya belajar gitu kan, buat apa sih PTN tuh kita harus ini tuh kan ujian dulu kan, buat ujian nanti tuh belajar dulu biar bisa masuk UI misalnya gitu ya. Nah terus ketika adik-adik semua udah ikhtiar, terus ketika adik-adik udah ikhtiar, nggak taunya nggak masuk nih, harus ngapain ya? Gitu. Jadi adik-adik jangan pernah sesalin kegagalan ya, jangan pernah sesalin kegagalan gitu. Harus tetap fighting ya gitu. Saya mau cerita nih, saya mau cerita lagi, boleh ya saya cerita ya? Oke. Jadi saya tuh boleh ya? Nah, oke. Sebagai orang yang lebih tua dari adik-adik ya, saya tuh lebih tua gitu ya. Saya di sini lulus 2012, berarti udah 10 tahun kurang lebih ya, lebih tua dari adik-adik gitu ya. Saya tuh pernah mengalami kegagalan, gagal yang paling gagal nih dalam hidup saya. Boleh dengerin ya, di belakang juga boleh dengerin ya. Oke. Jadi setelah bekerja, ketika bekerja gitu ya di bank. Nah, saya ini mau nikah ceritanya. Ya. Gak ceritanya beneran ini beneran. Saya nikah, ceritanya mau nikah. Nah, terus ketika saya mau nikah, H-7 saya mau nikah, ayah saya itu meninggal. Mungkin di sini adik-adik yang dengerin saya tuh kayak, udahlah itu mah biasa aja gitu loh, udahlah itu mah sepele gitu ya, apaan sih si kakak cerita-cerita kayak gitu kan. Tapi ini benar. H-7 itu ayah saya meninggal dan saya tuh campur aduk gitu ya perasaannya waktu itu. Saya nggak tahu saya mau sedih atau mau senang gitu kan. Jadi gitu saya tuh udah mempersiapkan semuanya gitu ya. Ketika saya mau nikah tuh saya udah ngerasa kayak saya udah berjuang loh capek-capek gitu ya. Saya tuh udah cari uang gitu kan. Saya udah mempersiapkan base camp ayah saya udah mempersiapkan sepatunya buat nanti gitu kan di hari pernikahan. Ketaunya ayah saya tuh meninggal. Gimana sih rasanya ketika mungkin teman-teman yang udah kehilangan gitu ya, orang tuanya pasti ini ngerasain pasti. Tapi kalau yang belum mungkin nanti juga akan merasakan gitu. Iya, tapi kita hanya nunggu waktu aja, nggak tahu kapannya, iya kan? Ya, gimana rasanya kayak gitu? Ya, saya waktu itu saya yang menurut saya itu kuat gitu kan, yang nggak pernah sedih, ya sedih paling sehari udah. Nah, itu saya bisa sampai 3 hari 3 malam nangis, gak tidur sama sekali. Tapi dari situ saya belajar bahwa ketika saya dikasih musibah atau dikasih kegagalan sama Tuhan, itu artinya Tuhan itu sedang memberi kekuatan kepada saya. Sehingga ketika saya gagal dalam hal apapun, saya bisa lebih kuat kayak gitu. Ini juga nanti bisa jadi pelajaran buat adik-adik semua. Iya, oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Masih semangat? Oke. Bukan yang nggak fokus, tolong yang di belakang perhatiannya. Nah ini nih Kak, ada yang mau saya tanyakan. Dari zaman sekolah, kan Kakak langsung melanjutkan ke perkuliahan ya. Itu kira-kira ada nggak sih yang berubah Kak? Dari cara belajarnya dan dari yang lain sebagainya ya. Kira-kira itu apa Kak yang berubah? Bedanya ya berarti ya. Perbedaan. Kalau di sekolah itu kita udah ditentuin jamnya ya. Yang pertama dari pagi sampai jam berapa sih sekarang sih? Jam 3 sore. Jam 15.30. Iya, jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Nah kalau kuliah itu bisa jadi jam dari pagi sampai sore, sampai jam 6 gitu ya, atau dari siang sampai sore sampai jam 6 gitu kan. Jadi tergantung dapat mata kuliahnya gitu. Nah tapi walaupun jamnya itu berbeda-beda, ada tugas-tugas yang harus teman-teman kerjain dan itu tuh lebih banyak daripada di sekolah
tugasnya? Di perkuliahan itu pasti, maksudnya jam masuknya mungkin agak lebih sedikit ya, lebih sedikit dibanding sekolah, tapi tugasnya biasanya lebih banyak. Oke, karena itu perkuliahan. Kalau pekerjaan itu lebih banyak lagi biasanya ya, terkuras jamnya, terkuras juga tenaganya gitu ya. Nah, belum punya anak Ya. ini Dulu saya kuliah sambil ini loh, saya kuliah sambil hamil dulu tuh. oh iya Ya, dan saya belum punya anak. Bayangin ya, gini, teman-teman harus bayangin gini. Dulu aja saya ketika kuliah S2 dengan tugas yang setumpuk itu sambil hamil bisa loh gitu. Dulu sempat waktu. Gimana teman-teman gitu? Teman-teman juga harus bisa gitu. Ketika kan teman-teman masih lajang kan, masih pada masih semangat deh gitu energinya. Teman-teman harus lebih semangat lagi belajarnya. semangat belajarnya untuk masa depan sendiri, jangan terlalu fokus sama ayam ya. Iya, karena salah satu yang dapat mungkin kalau kehadiran ayam itu bisa ada dua kemungkinan, Iya. motivasi atau juga membentuk ya fokus kamu ya gitu. Makanya jangan keseringan ayang-ayangan. Oke, nah ini saya mau buka pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Kira-kira usianya berapa? Mending langsung. Usianya berarti usia teman-teman ditambah 10 tahun aja. Ya, Iya. Kita seumuran Kak ngomong-ngomong. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nih, rumahnya dekat sini katanya. Ada lagi yang di belakang, ada yang mau bertanya? Mau? Oh itu ada tuh, boleh berdiri dulu. Ya, yang di sebelah kiri saya, iya boleh berdiri nih. Boleh tuh. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Desi Sindawati dari kelas 12 IPS 2. Izin bertanya Kak, sebelumnya tadi kan di video yang kakak tampilkan itu kakak S1 dan S2 nya terbaik ya Kak, dengan IPK sempurna gitu. Ada tips gak Kak, gimana cara kakak ngatur waktu bekerja dan belajar gitu, terus juga supaya dapat IPK yang bagus gitu, terus juga gimana sih cara kakak ngadepin masa-masa sulit gitu ketika kakak kuliah di tahun-tahun tersebut? Pertanyaan yang bagus ya. Kuncinya adalah konsisten ya. Jadi dulu tuh ya memang masa-masa sulit, tapi setelahnya kalau misalnya teman-teman terbiasa akan terbiasa juga gitu. Nah dulu gimana sih cara saya ketika saya harus kerja tapi harus kuliah juga. Nah jadi dulu saya pintar-pintar cari waktu aja. Nah, ketika kuliah itu kan ada waktu-waktu senggang, ada atau ketika ada mata kuliah nih biasanya tuh kita tuh dikasih absen maksimal ya, maksimal absen 80% atau 90%. Jadi bisa kita tuh bisa nggak hadir minimal 1-2 kali maksimal ya gitu. Nah itu waktu-waktu yang saya pergunakan untuk kerja gitu. Karena kerjanya juga nggak tiap hari gitu ya, ada waktu-waktu tertentu, jadi itu saya manfaatkan gitu. Sudah terjawab? Oke, terima kasih Desi atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Yakin gak ada? Nanti pas kalulunya sudah selesai, nanti masih banyak pertanyaan ternyata. Yo.
Apa ada? Oke, ada nggak? Ada yang di belakang? Ada? Oke, Zaidan silakan. Oke, jadi gini Kak, mungkin masih ada beberapa teman-teman yang bingung mengenai apa nih yang harus saya utamakan. Misalkan saya tuh pengennya jurusannya akuntansi gitu. Dan pengen dari akuntansi, ketika memilih universitas ternyata yang bagus menurut saya itu ada di universitas swasta gitu. Nah ini sedangkan kalau universitas swasta biasanya biasanya kan agak kurang dilihat istilahnya gitu ya. Nah itu kita harus mengedepankan passion kita ke jurusannya atau ke universitasnya kira-kira Kak? Kalau saya pilih sesuai passion saya, ya. Jadi saya waktu itu sama ya, saya tuh dulu ikut jalur undangan dan dulu tuh saya masuk ke ekonomi gitu ya, karena di ekonomi itu banyak gitu ya peminatnya ya kalau PTN. Akhirnya saya nggak masuk ya udah. Yang penting saya masuk jurusan ekonomi gitu. Kenapa? Karena kita bisa sukses itu biasanya karena passion. Dan biasanya nih teman-teman nanti kalau udah dapat kerjaan juga, biasanya itu kerjaan teman-teman tuh akan sesuai sama passion teman-teman. Apa sih yang teman-teman suka, itu biasanya akan jadi pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman suka musik, terus tiba-tiba teman-teman kerja di kantoran, saya yakin teman-teman nggak akan nyaman dengan itu, kecuali teman-teman juga suka di pekerjaan kantoran itu gitu. Tapi jadi passion ya? Iya. Karena memang kalau udah passion pasti kita nyaman menjalaninya ya. Gitu ya Bu ya. Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, mari kita akhiri talk show kali ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Karul Tika Gunawan. Semoga bisa membuka pandangan kalian lagi ya mengenai perkuliahan. Oke, mohon izin Kak untuk berdiri. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Mohon izin Kak untuk tidak meninggalkan tempat karena setelah ini akan ada pembagian pelakat oleh Ibu Arti Senja Utami selaku penyelenggara. Boleh Kakak geser ke sebelah sini? Iya. Oke, sebentar, beri waktu sebentar untuk dokumentasi. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kalau ini sibuk loh, kesini tuh